Om Swastiastu. Maaf untuk semuanya, dan di sini saya ingin membacakan surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Saya Maida Dita atau Debbie dengan nomor handphone yang sudah tertulis di sini, yang beralamat yang sudah tertulis juga di sini. Dengan ini menyatakan memohon permintaan maaf kepada seluruh instansi terkait dan Desa Adat Jimbaran Bali karena membuat sebuah video yang viral di media sosial tentang pemilik villa adalah Ketua Pecalang, yang ternyata sebenarnya bukan pemilik, Bapak Made Astika selaku Ketua Pecalang. Apabila saya mengulangi perbuatan tersebut di atas, saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku. Jimbaran 29 bulan 5 2020 yang membuat pernyataan ini saya sendiri, Maida Dita atau Gebu. Saya selaku pelaksana kegiatan di daerah Jimbaran yang akhirnya membuat kegaduhan yang viral di media sosial. Saya yang bernama Maida Dita atau Dewi Vesta meminta maaf kepada seluruh instansi terkait di daerah Jimbaran atas kekacauan yang terjadi, terutama kepada Ketua Pecalang Bapak Made Astika yang menjadi resah karena kata-kata saya menyebut pemilik villa adalah beliau, dikarenakan salahnya informasi yang teman saya ketahui dan sampaikan kepada saya, yang membuat saya pribadi mengeluarkan sebuah statement yang membuat Ketua Pecalang Jimbaran tersinggung dan merasa terpukul. Atas kejadian ini saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak atas nama saya pribadi dan teman-teman saya, dan tidak akan mengulangi dan menyelesaikan secara kekeluargaan dan siap dengan sanksi adat yang berlaku di Kepulauan Bali, terutama area Jimbaran. Jika saya mengulangi kejadian ini lagi, saya akan siap dengan sanksi hukum yang berlaku. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya, Dewi Vesta atau Maida Dita. Terima kasih. Nah, karena sudah mengakui kesalahannya Mbak Debbie, dengan sukarela juga Mbak Debbie datang ke kantor desa adat kami di Jimbaran. Jadi benar-benar nggak ada sama sekali intimidasi, nggak ada namanya penekanan, nggak ada kekerasan gitu. Kan sobat perempuan, sekarang aku lagi ada di desa adat Jimbaran, dan kebetulan aku hari ini menjalani sanksi adat yang diberlakukan karena kemarin itu aku membuat keramaian di area Jimbaran, dan sekarang mendengar penjelasan sedikit yuk dari gimana tentang adat istiadat di Jimbaran ini dan sanksi adatnya seperti apa. Baik, terima kasih Pak Debbie. Kebetulan kemarin pas ada kejadian Mbak Debbie membuat satu acara di Jimbaran dengan mengumpulkan melebihi dari aturan yang diizinkan. Nah, karena sudah mengakui kesalahannya Mbak Debbie, dengan sukarela juga Mbak Debbie datang ke kantor desa adat kami di Jimbaran meminta maaf secara langsung kepada Ketua Pecalang, Desa Adat Jimbaran dan Pak Lurah. Dan hari ini dimulai kegiatan sanksi adat yang kami berlakukan di Desa Jimbaran. Sanksi adat itu adalah hanya mengajak kepada Mbak Debbie untuk bersih-bersih di areal kantor desa, di areal pasar, dan juga nanti kalau 3 hari berturut-turut Mbak Debbie akan melakukan bersih-bersih, mungkin hari terakhir nanti di sekitaran tempat turun di sebelah kuburan. Itu yang sanksi adat yang biasanya kami lakukan kepada yang melanggar ataupun yang sudah membuat keramaian di Desa Adat Jimbaran. Nah, mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan dari Desa Adat Jimbaran. Mudah-mudahan dengan pengalamannya Mbak Debbie ini yang dilakukan di Jimbaran bisa dipahami oleh semua masyarakat yang akan datang ke Jimbaran selama COVID-19 ini, apa peraturan dan sanksi adat bila mana melakukan pelanggaran di Desa Adat Jimbaran. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Dan jadi kemarin itu kan yang ada di bayangan kita itu kan, aduh, kita dihukum adat ini pasti serem banget gitu kan. Pas kita datang ke sini ternyata pas datang itu kita disambut baik. Jadi benar-benar nggak ada sama sekali intimidasi, nggak ada namanya penekanan, nggak ada kekerasan gitu. Jadi benar-benar kita datang, kita diajak musyawarah bareng sama Pak Lurah, Ketua Adat, terus Ketua Pecalang, iya, Kantip, dan banyak lagi instansi terkait. Kemarin kita itu akhirnya diputuskanlah untuk sanksi adat itu bersih-bersih untuk di area seputar Jimbaran ini. Dan hari pertama ini kita bersih-bersih di kantor desa adat dulu. Mungkin besok kita bakal di pasar, dan mungkin hari terakhir nanti kita di sekitar area pemakaman di Pura ya. Jadi inilah Debbie membuat video ini sebagai contoh. Jadi buat kalian dan anak muda sekalian, jangan pernah melakukan kesalahan kalau kalian nggak mau dihukum.
dan ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan kejadian seperti Gaby itu nggak terulang lagi, nggak terjadi lagi untuk di area Jimbaran atau daerah Bali ataupun dimanapun di Indonesia. Dan mudah-mudahan ini bisa mengedukasi untuk anak muda semuanya. Ayo kita bergerak semuanya untuk melawan COVID, bukan malah bergerak untuk menyebarkan virus di masa pandemi ini. Nah, sekarang aku udah megang sapu sama serokan untuk menjalankan sanksi adat dari Jimbaran karena kemarin tuh melakukan kesalahan, dan hari ini aku mendapat hukuman untuk bersih-bersih di area seputaran desa adat Jimbaran. Jadi ini sebagai edukasi untuk kalian semuanya, khususnya anak muda, untuk tidak melakukan kesalahan, ambil positif dari Gaby, buang negatif dari kegiatan Gaby, dan ini anggap aja jadi olahraga, bukan hukuman. Jadi ayo kita bekerja. Jalanannya tuh ini seputaran area desa adat udah bersih, dan sekarang kita udah selesai dan sama lain. Dan hari ini hari pertama kita udah selesai kegiatannya, dan besok hari kedua bagaimana nanti pastinya Gaby bakal update lagi. Selesai bersih-bersih, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Nah, dan maskernya jangan dilepas ya, karena sekarang keadaannya kan lagi pandemi. Oke, sampai siput. Celah-celahnya, ini tengah-tengahnya, biar kumannya semuanya hilang. Udah selesai, udah bersih. Jadi sekarang kita balik ke pos untuk absen lagi. Nah, sekarang aku dapat t-shirt dari tim kru Jimbaran peduli COVID-19. Jadi ini adalah anak muda untuk area Jimbaran yang peduli COVID-19 yang membuat kegiatan positif di semasa pandemi ini. Dan ini dapat t-shirtnya yang nanti bakal dipakai. Ini t-shirtnya, kru Jimbaran, proud to be Jimbaran Creative Division. Jadi sekali lagi bilang, contoh yang positif aja dari Gaby, yang negatifnya semuanya jangan dicontoh, dan jadikan semuanya ini sebagai pelajaran untuk kita semuanya, untuk area Jimbaran atau Bali ataupun di daerah manapun di Indonesia, untuk tidak mencontoh kegiatan-kegiatan yang kemarin Gaby lakukan. Dan inilah sanksi dari desa adat Jimbaran. Ternyata tidak ada kekerasan, tidak ada tekanan, tidak dibentak, tidak apa, kita benar-benar disambut baik, dan benar-benar kita diberi hukuman pun yang benar-benar hukuman ya bisa Gaby bilang sambil olahraga lah ya. Jadi tidak ada kekerasan, tidak ada apapun. Jadi buat kalian semuanya jangan lupa follow lagi, sekali lagi apa yang